Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilia Mitasari. Saya dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Jember. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran seperti pada gambar. Kali ini kita akan membahas tentang materi ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup ada 8, yaitu bergerak, makan, iritabilitas, bernafas, tumbuh, ekskresi, berkembang biak, dan beradaptasi. Yang pertama adalah bergerak. Bergerak merupakan perpindahan dari suatu tempat dari titik awal ke titik akhir. Adapun pergerakan manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah pergerakan manusia. Bisa dilihat pada gambar. Manusia bergerak menggunakan atau dibantu oleh kedua kaki. Sedangkan pada hewan, kita bisa ambil contoh yaitu burung yang terbang, di mana burung yang terbang tersebut memanfaatkan atau dibantu oleh sayap untuk melakukan suatu pergerakan. Nah, pada tumbuhan, seperti pada gambar, tumbuhan, pergerakan kuncup pada tumbuhan mengikuti arah datangnya matahari. Jadi disitulah pergerakan pada tumbuhan. Seperti contoh pada bunga matahari. Bunga matahari tumbuhnya mengikuti arah datangnya matahari. Yang kedua adalah makan. Nah, cara tumbuhan, manusia, dan hewan memerlukan makan memiliki perbedaan. Pada tumbuhan, bagaimana sih tumbuhan itu bisa makan? Yaitu dengan cara fotosintesis, di mana fotosintesis yaitu air, H2O ditambah dengan karbon dioksida serta bantuan dari sinar matahari. Itu disebut dengan proses fotosintesis atau cara tumbuhan memerlukan makanan. Kemudian, cara manusia dan hewan memerlukan makanan yaitu memanfaatkan atau menggunakan bahan organik sebagai sumber makanan. Dari mana bahan organik tersebut? Bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan disebut dengan autotrof karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Oleh sebab itu, tumbuhan disebut dengan autotrof, sedangkan manusia dan hewan disebut dengan heterotrof karena tidak dapat membuat makanan sendiri secara alami, yaitu manusia sebagai heterotrof atau memanfaatkan bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah iritabilitas. Jadi, makhluk hidup atau dapat dikatakan sebagai ciri-ciri makhluk hidup apabila peka terhadap rangsang atau yang disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, dan rasa. Misal, telinga kita peka terhadap suara dan lain sebagainya. Dimana, kenapa telinga kita peka terhadap suara? Karena suara itu merupakan atau berasal dari suatu getaran yang berbentuk gelombang. Sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki indera, akan tetapi tumbuhan juga dapat peka terhadap rangsang. Seperti pada gambar, tumbuhan ini pada akar tumbuhan memiliki rangsangan terhadap gravitasi bumi, di mana akar tumbuhan ini terus tumbuh ke bawah atau menuju gravitasi bumi. Yang keempat adalah bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari udara
dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Alat yang digunakan untuk bernafas ada paru-paru pada manusia, insang pada ikan, serta stomata pada tumbuhan. Nah, adapun proses bernafas pada manusia melalui paru-paru yaitu seperti pada gambar rongga hidung. Yang pertama rongga hidung, rongga mulut, kemudian faring, laring, trakea, paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat suatu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, kemudian proses bernafas pada ikan yaitu terjadi pada insang. Bisa kita lihat sendiri pada gambar. Jadi, insang pada ikan terdapat sebuah lekung insang, kemudian filamen insang, lamel, dan aliran air. Kemudian, proses bernafas pada tumbuhan yaitu kita bisa lihat pada gambar ini merupakan proses atau stomata yang ada pada daun tumbuhan, di mana pada stomata tersebut terdapat panah merah yang menunjukkan masuknya karbon dioksida CO2 dengan bantuan air H2O plus cahaya matahari. Kemudian, apa yang dihasilkan dari stomata tersebut yaitu berupa H2O dan O2 oksigen. Ketika stomata atau CO2 akan masuk melalui stomata, maka lubang stomata akan terbuka. Setelah masuk, CO2 akan tertutup kembali. Sama dengan halnya ketika H2O dan O2 akan keluar dari stomata, mulut stomata akan terbuka dan akan menutupnya kembali. Yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Seperti pada gambar, pertumbuhan antara hewan, manusia, dan tumbuhan sedikit ada perbedaan, di mana ketika kita lihat pada sebuah gambar, ini merupakan pertumbuhan dari ayam. Ayam berawal dari sebuah telur, kemudian menetas menjadi ayam kecil dan ayam dewasa. Nah, proses inilah yang dimaksud dengan tumbuh. Kemudian, pada tumbuhan berawal dari sebuah biji yang saya tampilkan, sebuah biji, kemudian tumbuhlah sebuah sedikit akar atau mengelupasnya kulit biji, kemudian tumbuhlah pucuk daun dan lain sebagainya sampai menjadi sebuah tumbuhan yang dewasa. Ini merupakan proses tumbuh. Kemudian proses tumbuh pada manusia bisa kita lihat pada gambar, yaitu dari sejak balita, kemudian menjadi kanak-kanak, remaja, sehingga menuju ke titik terakhir yaitu menjadi orang tua. Ini merupakan proses dari tumbuh. Yang keenam adalah ekskresi. Jadi, ekskresi adalah zat sisa oleh tubuh atau suatu pengeluaran zat sisa oleh tubuh, yaitu disebut dengan ekskresi. Seperti pada gambar, ini merupakan ginjal. Jadi, ginjal merupakan atau mengeluarkan sebuah zat sisa berupa urin. Kemudian ada kulit. Jadi, kulit ini ekskresi atau mengeluarkan sebuah keringat. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru mengeluarkan suatu zat sisa tubuh berupa karbon dioksida. Selanjutnya ada stomata. Stomata terjadi pada tumbuhan, di mana stomata mengeluarkan zat sisa berupa oksigen dan air atau H2O. Yang ketujuh adalah berkembang biak. Seperti pada gambar, ini merupakan proses berkembang biak pada manusia. Jadi, berkembang biak itu merupakan suatu proses kelanjutan atau untuk menuju
meneruskan turunan atau meneruskan suatu pewarisan supaya tidak mengalami kepunahan. Jadi, seperti pada gambar, kita bisa lihat bahwasanya ini merupakan proses berkembang biak manusia dari mulai embrio sampai menjadi bayi. Selanjutnya, ada proses berkembang biak pada hewan. Kita ambil contoh pada katak, mulai dari telur, kemudian sampai menjadi katak dewasa. Ini merupakan proses berkembang biak. Selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kita lihat pada gambar, ada suatu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan secara generatif yaitu bertemunya antara putik dan benang sari, seperti pada bunga. Kemudian, ada perkembangbiakan tumbuhan yang secara vegetatif. Seperti pada gambar, kita ambil contoh bawang, di mana bawang berkembang biak atau memperbanyak berkembang biaknya secara seperti pada gambar ini ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ini seperti bertunas, bawang merah, kentang, seperti ini ya. Kemudian yang kedelapan adalah beradaptasi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir, di mana adaptasi makhluk hidup merupakan adaptasi terhadap lingkungan untuk mempertahankan posisi mereka terhadap lingkungan. Adaptasi bisa berupa adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Apa sih adaptasi morfologi tersebut? Jadi adaptasi morfologi seperti pada gambar yaitu banyak perbedaan antara kaki pada hewan. Seperti bentuk kaki pada hewan. Jadi bentuk kaki hewan tersebut menyesuaikan terhadap lingkungannya, seperti lingkungan darat, air, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari adaptasi morfologi. Kemudian adaptasi dari tingkah laku itu sendiri yaitu seperti pada gambar yaitu bekecot, di mana bekecot memiliki sebuah cangkang untuk mengamankan dirinya pada lingkungannya, sehingga bekecot tersebut ketika mendapat sebuah ancaman akan masuk ke rumah bekecot tersebut. Kemudian adaptasi fisiologi, di mana adaptasi fisiologi ini kita dapat ambil contoh pada kemudian adaptasi makhluk hidup secara fisiologi. Seperti pada gambar, kita bisa lihat pada tumbuhan kaktus, di mana tumbuhan kaktus dapat beradaptasi terhadap bentuk dari daun pohon kaktus, di mana daun dari pohon kaktus ini berbentuk seperti duri. Duri ini merupakan adaptasi fisiologi daun dari pohon kaktus. Pada dasarnya, pohon kaktus hidupnya di daerah panas, sehingga untuk mengurangi sebuah penguapan atau pengeluaran banyak cairan, jadi pohon kaktus beradaptasi dengan membentuk daun menjadi duri. Selanjutnya adalah ciri-ciri benda tak hidup. Adapun ciri-ciri dari benda tak hidup yaitu tidak dapat bergerak, kemudian tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Seperti contoh batu, air, api, dan kendaraan. Oke, itu saja